Alhamdulillah, ketemu kembali dengan saya Yuartanto Dwi Setiadi di Adarsu Asalis. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah pada video ini kita akan belajar dengan tema fisakan atau di asrama. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Siswa mampu mengartikan dan membaca dengan baik teks bertemakan fisakan di asrama. Jadi, untuk bisa kita mencapai kompetensi kita mengartikan dan membaca dengan baik, maka ada tahapan pertama. Yang pertama adalah siswa bisa menunjukkan isim atau fiil, kemudian huruf yang ada pada teks. Ini sangat penting dan ini adalah tahapan yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya siswa bisa menerapkan pola kalimat, karena pola kalimat yang ada di dalam bahasa Arab ada beberapa. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu hanya satu pola, subjek, predikat gitu kan. Kemudian objeknya. Jadi bagaimana nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Kita lihat di video selanjutnya. Nah, di sini teman-teman semuanya, ini pola di dalam bahasa Arab. Jadi kalimat itu memiliki pola yang disebut dengan jumlah. Jumlah ada jumlah fi'liyah. Kemudian ada jumlah ismiyah. Jadi fi'liyah kita sudah bisa lihat di sini menggunakan fi'il terlebih dahulu, kemudian baru ada pelakunya. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan harus menggunakan jumlah yang ini, ismiyah terlebih dahulu. Kalau bahasa Arab kebanyakan menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi membuat suatu kalimat biasanya kebanyakan menggunakan pola fi'liyah. Dan ada juga beberapa yang di dalam teks ya ataupun di dalam Al-Qur'an itu juga menggunakan jumlah ismiyah. Jadi boleh dua-duanya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab contohnya di sini kebanyakan kataba al-muslimu. Contohnya fiilnya dulu, kata kerjanya dulu, baru kalau sesudah kata kerja maka ada fa'il, ada pelakunya. Nah, pengertiannya menggunakan pola yang ada di dalam bahasa Indonesia. Ini kan kalau kataba itu artinya telah menulis. Al-muslimu, muslim, seorang muslim. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, pelakunya dulu baru kemudian dijelaskan oleh kata kerja. Jadinya seorang muslim telah menulis gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia di sini ada al-muslimu kataba. Nah, seperti itu. Jadi seorang muslim telah menulis. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab kebanyakan menggunakan pola jumlah fi'liyah. Jadi kata kerjanya dulu, kemudian baru kata bendanya, pelakunya, seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab juga bisa menggunakan pola jumlah ismiyah. Kata benda dulu, pelakunya terlebih dahulu, baru kemudian kata kerja. Gitu. Jadi ini yang harus difahami oleh teman-teman semuanya. Baik, lanjut. Kita langsung masuk ke tema fisakan. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka teman-teman semuanya kita coba untuk langsung masuk ke tema yang terkait. Fisakani. Jadi boleh bacanya fi as-sakani boleh, atau fisakani juga boleh, yang artinya di asrama. Baik, teman-teman semuanya, saya ingatkan terus, kita harus bisa menunjukkan, menggarisbawahi ya, mana isim, mana huruf,
mana fiil gitu. Nah, di sini saya tuliskan kembali ciri isim yang paling populer, paling menonjol adalah diawali dengan al atau tanwin ya. Ini. Kemudian didahului oleh huruf jar. Ini yang sering kita akan dapatin itu. Kemudian kalau ciri fiil ada hamzah, nun, ya, sama ta. Jadi ini yang harus diperhatikan betul-betul. Kalau kita sudah bisa menunjukkan ini, tidak menganalisa suatu teks, maka akan mudah dalam mengartikannya. Baik. Lil madrasati. Nah, mana li adalah huruf kan? Nah, ini harus kita tahu, ini kasih garis, ini huruf semuanya. Al madrasati berarti itu adalah isim gitu ya. Jadi pada sekolah atau di sekolah, atau li itu artinya apa? Li itu artinya memiliki, seperti lillahi berarti milik Allah. Lil madrasati berarti sekolah memiliki, sakanun asrama, litullabi untuk siswa-siswa, wa sakanun dan asrama, littalibati untuk siswi-siswi. Jadi ada yang siswa, ini siswi-siswi. Jadi sini perhatikan, di sini siswa ini jamak taksir. Termasuk isim jamak taksir. Jadi jumlahnya lebih dari satu. Kalau satu talibun, kalau jamaknya at-tullabu, seperti itu. Kalau dua talibani, seperti itu. Kemudian lit-talibati, ini jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Di lit-talibati, aslinya at-talibatu, satu. Kalau banyak at-talibat ya, lit-talibat. Kemudian yuzawwadu as-sakanu ya, yuzawwadu, perhatikan ini termasuk isim atau fiil. Fiil ya. Nah, karena ciri dari fiil ya, di sini ada ya, fiil mudhari. Ya. Yuzawwadu. Yuzawwadu artinya difasilitasi. As-sakanu asrama. Bi ini huruf jar, perhatikan. Al-marafiki al-amati, dengan fasilitas-fasilitas al-amah umum. Al-mukhtalifati yang bermacam-macam. Wahya dan dia, al-masjidu ada masjid, wa hujuratun naumi dan kamar-kamar tidur, wal hammamat ya, wal hammamatu ya, wal hammamatu dan juga kamar mandi, wal matbahu dan dapur, wa ghurfatul akli dan ruang makan, wa dan yuzawwadu dan difasilitasi, maksudnya gitu, as-sakanu asrama, kadzalika seperti itu juga, bil maktabati dengan perpustakaan. Jadi perhatikan teman-teman semuanya, di sini fiilnya dulu, kemudian di sini isim. Jadi pola di dalam menerjemahkan, teman-teman semuanya harus memperhatikan polanya ya. Di pola dalam bahasa Arab kebanyakan menggunakan pola jumlah fi'liyah. Walaupun ada beberapa teks yang menggunakan jumlah ismiyah. Lanjut, wal mal'abu. Mal'ab itu artinya tempat bermain, lapangan ya. Waqa'atul ijtima'i dan ruang pertemuan, auditorium. Wa ghurfatil istiqbali dan ruang istiqbal, resepsionis untuk penerimaan tamu. Wal maqsaf. Maqsaf apa maqsaf? Wa ghairiha. Apa arti al maqsaf? Kantin ya. Al maqsaf kantin. Baik teman-teman semuanya. Nah, ini yang di paragraf pertama terkait dengan tema as-sakan. Nah, kita langsung ke yang ba,
Takallam. Takallam. Takallam artinya berbicara. Takallama at-talib. Ya. Atau kalau ini menjadi fiil amr, menjadi takallam, di sini sukun. Takallam, berbicaralah. At-talib, siswa, ma'a sadiqihi, bersama temannya. Al-jadid, yang baru. An, tentang hujuratin naumi, tentang ruangan-ruangan tidur atau kamar-kamar tidur. Jadi di sini teman-teman, takallama at-talibu, berarti seorang siswa telah berbicara ma'a sadiqihi, bersama temannya, al-jadid, yang baru, an, tentang hujuratin naumi, tentang kamar-kamar tidur. Jadi di dalam asrama ada kamar-kamar tidur. Yang pertama, di sini ada plus, kemudian di sini ada minus, ya. Jadi maksudnya ini adalah ada dua siswa. Unzur, perhatikanlah, ila, ke hujuratin naumi littullabi. Unzur ila hujuratin naumi littullabi. Perhatikan ke kamar-kamar tidur untuk siswa-siswa. Kemudian dijawab yang minus, kam adadul hujurat. Tuh, ini ada berapa jumlah al-hujurat, kamar-kamar. Kemudian dijawab, la a'rif, la a'rifu bidzabti, katanya. La itu tidak, a'rifu aku tahu, bidzabti dengan pasti, aku enggak tahu pasti. Hawalai mi'atu hujratin. Hawalai sekitar, mi'ah 100, hujrah ada 100 kamar. Kullu hujratin yaskunuha salasatu tullab. Ya, setiap hujratin, kamar, yaskunuha. Nah, di sini menggunakan fiil mudhari kan. Yaskunuha, tinggal padanya, menempati padanya, salah satu tullabin, 3 siswa. Maksudnya itu ada 3 siswa yang tinggal pada setiap kamar. Hal likulli talibin sarirun, apakah setiap siswa memiliki sarir, tempat dipan? Naam. Wa fil hujrati khizanatin lil malabisi. Coba. Naam. Ya. Dan di setiap kamar, hizanatun, terdapat hizanah, terhadap lemari, lil malabisi, untuk pakaian. Wa maktabun, dan meja. Wa salasatu karosi, dan ada 3 kursi. Baik, ayuhatul talibat, itu di poin yang ba. Di sini terdapat percakapan antara siswa bersama siswa yang baru, ya, di dalam tentang berkaitan dengan ruangan-ruangan tidur atau kamar-kamar tidur. Baik, kita lanjutkan. Di sini yang jim, sa'ala. Nah, ini pola jumlah fi'liyahnya. Sa'ala walidut talibi al-jadidi an hayatit tullabi fis sakani. Sa'ala itu artinya bertanya. Walidut talib, orang tua, ini bapak, ya. Kalau perempuan berarti walidah, yang melahirkan, berarti ibu, gitu, ya. Kalau walidu berarti itu artinya bapak. Seorang bapak dari at-talib, siswa al-jadid yang baru, an, tentang hayatit tullabi, kehidupan siswa-siswa, fis sakani, di asrama. Pertama di sini dia bertanya, seorang bapak tadi, aina ta'kulun, di mana kalian makan? Kan? Kemudian dijawab, indana gurfatun lil akli. Indana gurfatun lil akli, kami memiliki gurfah, ruangan, lil akli, untuk makan. Jadi kami memiliki ruangan makan. Naqulu fi gurfatil akli, kami makan
di ya ghurfatil akli, di ruang makan. Kemudian bapak tadi bertanya lagi, hal apakah tatbakhuna bi anfusikum, ya apakah kalian masak ya sendiri, maksudnya gitu, bi anfusikum, yaitu untuk diri kalian sendiri. Kemudian dijawab sama siswa, la indana tabbakhuna yatbakhuna lana. La, tidak. Indana, kami memiliki tabbakhuna. Ya, tabbakhuna itu seperti yang memasak, ya, pemasak, para pemasak. Yatbakhuna, mereka memasakkan, lana, untuk kami. Fil matbakhi, ya, di dapur. Wa yu'idduna lana, dan yu'idduna lana, mereka menyiapkan bagi kami. Menyiapkan apa? Wajabatil futuri. Wajabatil futuri, sarapan. Sarapan pagi. Wal ghoda, ya, wal ghoda. Wal ghoda'a itu artinya makan siang. Wal asya'a, dan makan malam. Wa na'kulu ma'an fi ghurfatil akli, dan kami makan bersama-sama, ma'an itu bersama-sama, fi ghurfatil akli, di ruang makan. Taib, ayuhat tulab wa talibat, nastamir. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang poin D, ya, dal. Wat tullabu ya'isuna. Perhatikan di sini teman-teman semuanya, wa adalah huruf, ya, huruf ataf, ya. At-tullabu ini siswa-siswa. Jadi di sini at-tullab, siswa-siswa, di sini adalah kemudian ya'isuna, perhatikan. Nah, yang di sini menggunakan pola jumlah ismiyah. Jadi at-tullab dulu. Tullab ini kan jamak. Maka fiilnya harus mengikuti yang di depan sini, mubtada'nya, ya. Jadi ya'isuna, at-tullabu ya'isuna. Tapi kalau fiilnya dulu, maka bukan ya'isuna, cukup ya'isu at-tullabu. Lihat di contoh yang sudah saya sampaikan di sebelumnya tadi, di dalam pola jumlah tadi, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Wat tullabu ya'isuna, dan siswa-siswa ya'isuna tinggal, fis sakani binidhamin, fis sakani binidhamin, di asrama, binidhamin, dengan teratur, dengan aturan yang ada di asrama. Yusalluna fil masjidis sakani, mereka sholat di masjid asrama, jama'atan, secara berjamaah. Wa yadrusuna, dan mereka belajar. Wa yudzakiruna, dan mereka mengulang pelajaran, durusahum, pelajaran mereka. Mereka mengulang durusahum, dan mengulang pelajaran mereka. Dan mereka mengulang pelajaran mereka. Wa kadzalika, dan begitu pula, ya'kuluna, mereka makan, wa yal'abuna, dan mereka bermain. Jadi teman-teman semuanya, ya'kuluna di sini ada fiil. Ketika ada fiil, maka pasti ada fa'il. Ada kata kerja, pasti ada pelaku. Nah, pelakunya di mana? Pelakunya tersimpan di dalam kata kerja ini. Ini wawu ini adalah pelaku, ya. Namanya domir, ya. Domirnya adalah domir wawu, ya. Domirnya di sini adalah domir mutasilnya ini. Jadi tersimpan di dalam fiil. Jadi wawu ini adalah hum, ya. Jadi mereka makan. Wayal abuna, dan mereka bermain. Jadi wawu ini adalah domirnya. Domirnya tersimpan di dalam fiilnya. Jadi ini adalah termasuk domir mutasil, ya, tersambung. Wayastarihuna, di sini ada wawu juga, maka ini adalah domirnya. Domirnya adalah domir yang tersimpan di dalam fiil. Dan mereka istirahat wifqan, sesuai, lin nizam, aturan, al ma'mul, yang beraktivitas. Jadi aturan beraktivitas.
Jadi di asrama ada aturan untuk beraktivitas atau aturan tata tertibnya gitu. Bihi yang ada pada asrama tadi. Fisakani di asrama. Wa kullu majmu'atin, dan setiap kelompok minat tulab dari siswa-siswa yushrifu 'alaiha musyrifun. Ya, di sini menggunakan fiil terlebih dahulu. Yushrifu artinya membimbing, ada yang membimbing 'alaiha padanya. Siapa? Musyrif. Jadi ada seorang musyrif yang membimbing kepada siswa-siswa tadi. Wal musyrifuna, dan para pembimbing, ya, yaskununa, mereka tinggal, fi buyutin, di rumah, ya, di rumah-rumah. Ini juga termasuk jam'u taksir, jamak. Bi jiwaris sakani, di samping sakan, di samping asrama. Jadi teman-teman semuanya, silahkan untuk difahami lagi. Jadi seperti ini, wal musyrifuna, ini kan jamak. Di sini ada wawunya, ini jamak, jamak muzakkar salim. Ya. Kemudian di sini adalah fiil yaskununa. Jadi yaskununa, mereka tinggal, fi. Jadi kalau di sininya jamak, maka fiilnya juga harus jamak. Ibaratnya kalau di sini subjeknya jamak, maka predikatnya yang berupa kata kerja juga harus jamak. Nah, berbeda kalau kata kerjanya dulu di depan, maka yang di sini bukan pakai jamak tapi menggunakan mufradnya. Jadi yaskunu al-musyrifuna, boleh. Jadi bukan yaskununa al-musyrifuna, ya, bukan. Tapi yaskunu al-musyrifuna kalau menggunakan jumlah fi'liyah. Karena di sini menggunakan jumlah ismiyah, al-musyrifuna yaskununa. Jadi yang fi'ilnya harus menyesuaikan mubtada'nya atau subjeknya. Fi buyutin bi jiwari sakani, di rumah-rumah di samping asrama. Baik, terima kasih Dr. Hidayah dan teman-teman yang lainnya. Kita lanjutkan ke tadrib, ya, insyaallah. Di sini ada tadrib untuk latihan teman-teman semuanya, dikerjakan kemudian nanti di upload, dikirim di link yang sudah ada. Tadrib pertama, latihan pertama. Iqra, udah tahu ya, bacalah. Al-ibaratu, ya, al-ibarati, ungkapan, al-atiyah berikut. Wakul, dan katakan, ya, katakan itu nanti ditulis, ya. Sahih, ingkanat, jika, al-ibaratu sahihah, jika ungkapannya itu betul. Au khata, atau salah, ingkanat al-ibaratu khati'atan, jika ungkapannya itu salah. Summa sahih, kemudian benarkan al-khata, yang salah tadi. Nah, teman-teman lihat di sini. Yaskunu ini menggunakan jumlah fi'liyah, ya kan? Nah, jumlah fi'liyah berarti menggunakan mufrad dari huwa, kan? Ini yaskunu at-tulabu, ya kan? Bukan yaskununa at-tulabu, ya. Jadi kalau menggunakan jumlah fi'liyah cukup dilihat mufradnya, ya, huwanya. Kemudian yang kedua laki atau perempuan. At-tulab ini laki-laki, maka yaskunu at-tulabu wat-talibatu fi sakanin wahidin. Jadi at-tulab menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, subjek dulu, siswa dan siswi-siswi tinggal di asrama dalam satu lokasi. Seperti itu maksudnya. Benar apa salah? Nah, kalau betul silahkan sahih, kalau salah silahkan dibenarkan yang betul seperti apa. Kemudian yang kedua, la a'rifu bidzabti. Tadi ada dul hujurat pisahkan. Ini betul nggak ungkapan ini sesuai dengan yang sudah dibahas tadi? Oke, sampai ke 6. Baik, sekarang tadrib yang kedua. Ajib, jawablah anil as'ilatil atiyah, soal-soal berikut wifkon, sesuai dengan teks yang di atas. Hal bisakani maksob, apakah ada asakan di maksob? Nah, silakan dikerjakan.
Baik, teman-teman semuanya, sekarang masuk ke tadrib yang ketiga, imla al-farag. Isilah yang kosong, bikalimati minas sunduk. Ini adalah sunduknya ini. Sunduk itu artinya kotak. Jadi ini ditaruh di sini. Ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman semuanya. Di sini ya ta'allamu ini menggunakan jumlah fi'liyah kan. Sedang ya ta'allamu at-tullabu fi di mana jawabannya. Jadi ini kita harus memahami ya pola dari jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Walaupun nantinya dalam mengartikan atau menerjemahkan harus menggunakan pola yang dalam bahasa Indonesia, yaitu jumlah ismiyahnya. Jadi subjeknya dulu baru kemudian predikatnya, subjeknya dulu baru kemudian kata kerjanya. Oke, itu dalam mengartikan. Walaupun di dalam bahasa Arab terkadang dia kebanyakan menggunakan jumlah fi'liyah, tapi mengartikannya kita dengan jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Indonesianya subjek, predikat, objeknya. Oke, tayyib, lanjut. Nah, di sini teman-teman semuanya sama ya. Kalau sekarang di sini at-tulab atau libat. Nah, di sini di dalam sunduk, di dalam kotak inilah yang nantinya untuk mengisi ini. Sesuaikan dengan teks yang ataupun apa namanya ini ya, arti dari teks dari kalimat ini sesuaikan. Sesuaikan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Jangan lupa apa namanya, jika bermanfaat silahkan di-subscribe. Kita akhiri dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi